Ban pakai gamis, pakai songkok, pegang tasbih. Penampilannya luar biasa, tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Ini namanya Islam pencitraan. Bahkan caleg-caleg kalau mau dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, pilih saya, pilih saya, satu kampung kita. Bagi-bagi kartu nama. Ini teleponku, telepon ma. Kalau saya terpilih, gampang masyarakat Poleang. Telepon ma, 24 jam aktif. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu? Ada. Ya, jangan kau lagi pilih. Ini sepanjang jalan saya dari bandara, banyak sekali foto caleg saya lihat. Macam-macam modelnya. Fotonya ada yang begini. Macam-macam begini. Ada Tom yang lain-lain kuliah, nabalik fotonya, kepalanya dibawa. Kepalanya dibawa, baru natulis siap jungkir balik untuk rakyat. Malah saya caleg. Foto-fotonya juga cantik-cantik pak. Mulus. Mulus. Tidak ada jerawatnya. Fotonya, sekalinya lihat aslinya, hancur. Fotonya saja nipu. Ternyata usut punya usut. Kamera 360. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada caleg di sini? Banyak. Ada? Banyak. Alhamdulillah. Tanam aku dengar kau ceramah hari ini. Ya? Ada juga saya dengar anggota calon DPD. Alhamdulillah. Kalau datang semua ini politisi kita ceramai. Ya, mudah-mudahan setelah dengar ceramah bisa mengembannya dengan sebaik-baiknya dan dikasih rumus apa yang perlu dilakukan kalau tidak terpilih. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat hatib bacakan. Dek nasa katuk baju mae ko dek na baca pukatte. Ndak sahot baju Jumat. Tiap Jumat. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya Allah ingin ingatkan kita. Hati-hati kalian. Kau lahir agamamu Islam. Sunat kau tradisi Islam. Nikah kau syariat Islam. Tapi matimu belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Dan yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir, salah satu yang paling banyak adalah habis makan barang haram. Insyaallah tidak ada orang mati di sini lagi sabung ayam, didapat sama Kapolsek. Kejar sama Kapolsek, lari, ditembak peringatan, masih lari. Tembak kedua kalinya, masih lari. Tembak ketiga kalinya, masih lari. Akhirnya ditembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya lah itu kepolisian, kenapa? Karena banyak sekali kepalanya ditembak, nah kakinya ditembak. Apa nak bilang? Karena jongkok ustaz. Ini polisi India ini, polisi India. Bukan polisi Indonesia, polisi India ya. Polisi India itu kan habis pipele nak datang. Tapi polisi Indonesia buat tablik akbar seperti saat ini. Luar biasa. Masya Allah. Pak, Bapak jangan anggap enteng itu polisi. Bapak pernah enggak bayangkan seandainya tidak ada polisi di Poleang? Bapak pernah, ibu-ibu pernah bayangkan tidak ada polisi di Poleang? Misal, Bapak dirampok rumahnya, diperkosa istrinya, dibunuh anaknya, diambil semua hartanya. Bapak pergi melapor di Polsek. Lapor Pak Polisi, saya dirampok, istriku dibunuh, anakku diperkosa, habis saya punya harta. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Itu mijangko musuhi polisi. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian oknum polisi. Kita juga polisi, jantung patolo-tolo orang. Karena tuh biasa polisi biar anak SMP na minta tonguan na.
kok? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Pak, masyarakat juga jangan takut sama polisi, tapi takut sama aturan. Apanya betul? Kita senang sekali Pak Bupati, Pak Kapolres, panitia ini perlu diapresiasi. Betul ini kecamatan tapi acaranya luar biasa. Kala-kala majelis taklimnya Makassar. Seragam lagi bajunya. Baju anak jatuh cinta. Toai kasih. Mak baju pingi. Seheba ini ketuanya nih. Siapa hari ketuanya ini? Ada ketuanya di sini. Yang mana orangnya? Oh, saya kira istrinya. Bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, Allah mengajak kita, lo komai. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah perintah haji, Allah tidak ikut haji. Ketika Allah perintah zakat, Allah tidak ikut zakat. Allah perintah solat, Allah tidak ikut solat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya mengajak kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Maka wahai orang-orang, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Catat itu, sebaik-baik salawat. Biasa kita salawat tidak ikhlas, tidak bagus. Muhammad SAW. Apa artinya itu? Bahkan namanya Nabi juga dihina. Namanya Muhammad Jabbar. Nah singkat saja M Jabbar. Apa itu M? Makan, minum, mencret. Jangan singkat itu nama Muhammad. Jangan kau tulis M. Jangan tulis Mu. Tulis lengkap. Itu manusia paling mulia di dunia. Bahkan Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, bendengetannya iko Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Hanya karena saya cinta kepadamu, saya bikin ini dunia. Masa namanya Muhammad kita ringkas-ringkas? Mu. M, apa itu M? Lebih Jabbarnya kau ringkas. Atau Rusli, Muhammad Rusli. Lebih kau tulis Muhammad R. Jangan kau M Rusli. Jangan ketawa, serius ini. Ini ibu-ibu diceramain nak ketawa iki. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tunggu dulu ibu, kita bertanding suara. Mana keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Ayo. Tapi simpan dulu itu HP tabila. Mengganggu tong itu HP. Motongi jadi wartawan. Padahal ku tahu itu dalam hatinya, lihat kau HP baru. Simpan dulu itu HP tabu, simpan dulu. Pasti tidak serius kita dengar ceramah kalau pegang ki HP. Itu jika kita lihat terus. Baru kita cari teman tak yang ngantuk. Simpan dulu HP, simpan dulu, dengar dulu ceramah. Saya baru-baru ceramah di Luwu, ada ibu-ibu. Ustaz, boleh selfie? Sini Maki. Sudah selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium? Sambaran ini ibu ini. Apa mau kau cium saya? Mau kau jalan mama necek. Nah bilang tidak nafsu, biar tidak nafsu. Coba mudah kok. Mudah mau Ustaz. Berarti kalau mudah mau Ayo simpan HP-nya dulu Bu, simpan dulu ya. Nah, kita dengar dulu. Ibu-ibu dulu yang selawat. Kencang ibu, mana keras suaranya di bapak-bapak. Ayo, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala
Sudah, diam Ki Bu. Sekarang bapak-bapak. Nggak ada. Kita dengar Nggak ada tonsing suaranya. kekuatannya nih laki-laki. Ayo, sholat. Nobe. Begini mau poligami, be. Aduh, udah culemu milma poligami, be. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati beserta istri, Bapak Kapolres yang ada di wakil kita, wakil Pak Waka, Pak Kapolres bukan meninggalkan ini karena pergi perbaiki listrik, tapi karena ada Pak Kapolda yang harus dijemput, ya. Kemudian Bapak Dandim, ya, dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Nabi kumpul sahabat, napasi pulungi sahabat nah. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu ndak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkeroyo ke akhirat. Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat, bahkan sholat rawatibnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Wah, dia puasa Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, full zakatnya. Yang tidak haji ya Rasul, padahal sudah mampu, dia haji, bahkan beberapa kali umroh. Wih, heran sahabat. Kalau begitu siapa ya Rasul? Kalau begitu siapa ya Rasul yang bangkrut? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Heran para sahabat. Makutanai sahabae, ya Rasulullah, pekko carana na bangkero. Bagaimana caranya dia bisa bangkrut ya Rasul? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, memang baik hubungannya kepada Allah, hablum minallahnya baik, tapi sayang hablum minan nasnya hancur. Maka si memang lori puangnya, tapi majak sipai lori padana rupa tahu. Akhirnya dia setor nanti amalnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Karena dulu itu satu kampung di Poleang. Nah fitnah Kak Kodong. Katanya itu anakku bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anakku lurus rambutnya karena sudah dirawending. Nah kasih lurus sih. Gara-gara fitnahnya saya malu bertahun-tahun. Akhirnya saya tinggalkan tanah kelahiranku gara-gara fitnahnya. Hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, memang hari ini hari seadil-adilnya. Kalau begitu kata Allah, ambil ini sholatnya. Sudah habis sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Pernah tahu nggak tetangga itu? Nah serobot tanahku. Nah ambil tanahku 1 meter. Maukah pergi melapor? Polisi dia, ada tembaknya. Pergi ke melapor, temannya juga polisi. Mundur mi saya. Gara-gara tanahku diambil 1 meter. Setiap hujan di Poleang banjir rumahku karena tidak ada gotku. Dan itu saya alami 17 tahun. Hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholatnya, habis puasanya. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu, pernah tonga itu satu kantor. Di kantor Bupati Bombana. Nah fitnah katanya mobilku hasil korupsi. Padahal betul saya pegawai honor. Tapi banyak tambakku di kampungku. Kujual itu tambak warisanku. Betul saya pegawai honor. Tapi saya ada tambak itu kujual, aku belikan mobil. Gara-gara fitnahnya tidak diangkat-angkat jadi pegawai. Menjadi pegawai honor terus. Tahu Ki lagunya pegawai honor? Tidak. Begini lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian
Berbahagia. Pegawai honor itu. Nah, bilang tidak ada nama aku di K1, Ustaz. Aku bilang cari kau di K2. Tidak ada juga di K2. Aku bilang gampang. Pulang kau cari di kakakmu. Ada itu namamu di situ. Hancur lagi. Biar sampai Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau begitu ambil zakatnya. Capu di sampajana, capu puasana, capu sekena. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi. Ya Allah, saya pernah sama-sama caleg. Nah fitnaka. Nah sebarkan berita bohong tentang diriku. Padahal sudah kujual sawah untuk bikin baleho. Sudah kujual sawah, kubelikan ibu-ibu jilbab seragam. Kenapa kita ketawa? Ada begitu. Gara-gara fitnahnya saya tidak terpilih. Padahal itu semua yang disebarkan berita bohong. Saya minta keadilan. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya haji. Habis nih. Maka dia minta capu dia malakna, capu nih. Engkau mau atau boleh. Masih ada orang yang datang. Ya Allah, saya pun pernah disakiti ya Allah. Saya minta keadilan hari ini. Nah bilang ini orang yang banyak amalnya tadi. Bagaimana bicaranya Tuhan? Nah habis mi amalku. Pekon ni carana buat capu dia malaku buat tak dampang enggak. Maka dia pun Allah Ta'ala, Allah berfirman, dosamu sama saya sudah kuhapuskan. Tapi kalau dosamu kepada sesama manusia, tak mungkin saya hapuskan kalau dia tidak kau tidak selesaikan masalahmu sesama manusia. Buat dampangan no habis mi dosamu sama saya. Karena ibadahmu bagus, habis dosamu. Tapi dosamu kepada manusia tidak bisa saya ampuni tanpa dia ridha sama kau. Karena bilang ini yang tadi disakiti. Saya minta keadilan ya Allah. Bagaimana mi habis amalku? Allah berfirman, kalau begitu ambil dosanya ini yang pernah kau hapus. Habis amalnya, dosanya orang masuk. Baru 7 orang itu nah hadapi. Bagaimana satu kampung? Maka tidak gampang itu jadi anggota DPR. Bayangkan kalau satu kecamatan kau bohongi nanti. Nah cari kok kalau mati kok. Hai, papikir memang nah. Dek tu dah gampang kok. Ajak kita bawa iman cari yang terhormat, anggota DPR yang mulia. Hati-hati terpilih kok banyak proposal. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya persatuan. Saya tanya ke ibu, berapa kali kita makan satu hari? 3 kali. Apa kita makan? Nasi. Kita tahu itu kenapa nasi enak dimakan? Kenapa enak dimakan nasi? Karena masuknya ke mulut sama-sama. Bersatu masuk. Coba kalau kita kasih masuk satu-satu biji. Makan dari duhur, maghrib baru selesai. Apa enaknya satu-satu? Ayo. Itulah enaknya persaudaraan. Masih dikit. Nah enak itu berpisah-pisah. Apalagi? Tahu ini kenapa enak mengunyah? Tahu kenapa enak mengunyah? Tahu? Karena gigi kita bersatu meskipun dia berbeda. Coba lihat. Ada gigi seri. Selamat datang Pak Kapolres. Jaga Pak Kapolres. Setengah mati istrinya jaga ini Kapolres. Pasti ya, dede. Tinggi pangkat gaga masih muda, mati muda istri kalau sakit hati. Istriku saja saya jelek begini dan setengah mati jaga kak. Aku bilang jamma kau jaga kak, biar kau jaga kak. Kalau niatku jahat tidak bisa kau jaga kak. betul. Betul? Betul. Terakhir ini bagian tak. Ini nanti ada tom bagiannya khusus ibu-ibu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kenapa enak makan? Karena gigi kita berbeda-beda tapi bersatu. Coba kita lihat gigi seri ini sama potong-potong. Bagaimana seandainya semua gigi tapak, gigi seri semua sampai di belakang? Bagaimana dikasih habis itu makanan? Tidak bisa pak, lama baru selesai kunyahnya. Ini gigi seri bagian memotong.
Ada itu lagi satu di sini, dua. Namanya gigi taring. Ini bagian merobek. Makanya kalau bapak makan ayam kita kasih begini. Kenapa? Karena fungsinya ini gigi taring merobek. Tidak mungkin makan ki ayam begini. Lalu kalau ada barang keras tidak bisa dihancurkan, masuk ke dalam gigi geraham namanya. Itu yang meremukkan semua barang-barang keras. Coba kalau semua gigi geraham, gigi ini di depan, bagaimana dipotong? Dan hebatnya lagi ini gigi, beda umur tak, tapi sama panjangnya itu gigi. Saya beda umur dengan Pak Bupati, beda dengan Pak Kapolres, beda Pak Dandim, beda dengan anak-anak. Tapi panjangnya itu gigi tidak berdasarkan umur. Bagaimana seandainya di gigi panjang berdasarkan umur? Maka saya yakin di sini keluar gigi. Percayalah, tidak mungkin Ibu Bupati jatuh cinta sama Pak Tabdil kalau keluar giginya. Mau mencium bukan bibir dulu. Pasti pakai isi butuh isi buah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu yang saya mau jelaskan itu tadi prolog tentang pentingnya persaudaraan. Satu yang perlu saya jelaskan. Kenapa orang putus persaudaraan? Maka biasanya natasi salah-salah. Apa penyebabnya orang bertengkar dan berpecah belah? Untuk 2019 tahun ini yang paling banyak membuat kita pecah belah adalah pemilu dan pilcaleg. Pilpres. Bodoh kalian kalau mau berbeda lalu bertengkar. Pilpres ini pesta. Pesta demokrasi tiap 5 tahun. Tahu pesta? Ibu-ibu tahu pesta? Pesta itu menyenangkan. Pesta itu bergembira. Pesta itu senang-senang. Mana contohnya? Pesta pernikahan. Ada orang stres masuk pesta pernikahan. Ada orang masuk gedung pengantin takut. Gembira orang Pak. Senang-senang. Tidak ada orang masuk pesta pernikahan. Hati-hatiku. Lawa ku cari. Tidak mungkin. Maka demokrasi ini, sebuah pesta pemilu ini, anggap dia pesta, bersenang-senanglah. Jangan menakutkan, jangan ceramah dihalang-halangi, jangan kiai ditangkapi, jangan, ini pesta. Senang-senang. Maka boleh berbeda pilihan, tapi tetap kita bersaudara. Siapa calonmu? A. Kamu? B. Oke, tidak apa-apa. Kali kita masing-masing. Itulah yang menyebabkan kita pecah belah kalau kita tidak mau menerima perbedaan. Ya? Apalagi yang memecahkan persaudaraan kita? Caleg. Caleg tolong. Jangan bodoh-bodohi rakyat. Anu ndak masuk akal pingin janjikan ni. Insya Allah kalau saya terpilih listrik masuk, kau punya PLN. Jangan tipu-tipu rakyat. Rakyat juga jangan kau peras caleg. Datang kasihan caleg mau sosialisasi pada loni mai bikin loma sosialisasi. Saya mau jelaskan apa visi misi saya mau jelaskan apa yang saya mau lakukan kalau saya terpilih. Tapi apa kita bilang? Wane piro mata duitan. Ingat, yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang, tangannya manusia, kakinya manusia, badannya manusia, tapi anehnya kepalanya anjing. Heran Nabi,
Nih gaya roh, siapa itu Jibril? Jibril menjawabkan, itulah umatmu yang suka disogok dan menyogok. Termasuk pegawai negeri yang jadi pegawai karena nyogok, mukamu nanti anjing. Pegawai negeri ASN, kalau Satpol PP susah mas sogok pak. Polisi setengah. Ini polisi Satpol PP paling menakutkan kalau ada penggusuran. Terutama itu masih honor kodong. Kau ndak lihat ini saya, hargai saya. Dengar pegawai yang menyogok masuk neraka. Itu kata ulama, mereka yang menyogok jadi pegawai, semua gaji-gajinya seumur dia jadi pegawai, itu dia makan barang haram termasuk gaji pensiunnya. Maka kalau ada jadi pegawai karena dia menyogok, kalau kalian mau selamat, besok ajukan pengunduran diri, ajukan pensiun dini. Ya kok ketawa, serius orang ini. Heran tuh nggak saya mau jadi pegawai mas sogok 400 juta. Kapan kembalinya itu modalmu 400 juta? Sampai pensiun nggak bisa. Apa itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Teresa sekarang ada semua itu di koperasi. Tanggal 1 memang makannya enak, 1 sampai 10 makannya apa? Sari laut. 11 sampai 20 sari mie. 21 sampai 30 sari don. Udah. Tuh. Penyebab perpecahan pilpres, pemilu, pilcaleg. Caleg, jangan kasihan kita bodoh-bodohi rakyat. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Sampaikan saja yang real-real. Rakyat jangan koperas kodong caleg. Itu caleg dari mana dapat duit? Dia baru mau. Coba kalau semua politik ini tidak ada politik uang. Mereka tidak perlu beli perahu ketika dia pilkada. Mereka tidak perlu beli partai ketika dia mau pilcaleg. Mereka tidak perlu pasang-pasang baleho mahal ketika mau caleg. Maka anak-anak kita bangsa Indonesia, sarjana pertanian yang cerdas, insinyur sipil yang cerdas, sarjana perikanan yang cerdas, mereka semua masuk anggota DPR. Maka yang rakyat kita akan menikmati kemenangan itu. Kenapa? Yang menjadi anggota DPR-nya orang-orang yang cerdas, bukan orang yang hanya punya duit tapi dongo. Mau punya anggota DPR yang baik? Mau? Betul. Jangan terima sogok. Bisa ibu? Bisa? 500.000. Insya Allah kita mulai pak. Ya, ibu-ibu jangan tidak berpolitik. Bapak-bapak jangan tidak berpolitik. Jangan golput. Suara ibu menentukan masa depan bangsa. Sudah tidak saatnya kita bodoh-bodohi dengan slogan bilang jamma kau urus politik. Bodoh orang yang mengatakan jangan urus politik. Politik adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya kasih contoh bahayanya kalau kita tidak mau berpolitik. Nah bilang bapaknya, nah jamma kau berpolitik. Sekolah aku saja baik-baik, urus kuliahmu supaya sarjana kau menjadi wisudawan terbaik. Akhirnya anaknya sekolah dengan baik, wisudawan terbaik. Tapi yang memegang kekuatan politik tidak perhatikan lapangan kerja, maka lapangan kerja itu ditutup oleh mereka. Tenaga kerja asing yang datang ke negaramu, anakmu jadi pengangguran. Itu penting berpolitik. Kita bilang jamma kau berpolitik, tata kau Pak Galung. Jamma kau berpolitik, tetap kau jadi petani. Oke, kau bertani dengan baik. Dari pagi kau pergi sawah, sampai sore kau bekerja dengan baik. Kau jadi petani yang baik. Tapi kalau yang memegang kekuatan politik tidak perhatikan rakyat kecil dan petaninya, dia impor beras sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Beras dalam negeri tidak laku. Itu pentingnya orang berpolitik. Maka datang ke TPS, tentukan pilihan tak. Pilih orang baik. Kita memilih bukan partai, kita memilih bukan keluarga, kita memilih bukan sekampung, tapi kita memilih karena kita yakin dia orang baik yang bisa menyejahterakan kita. Setuju? 3 yang memecah belah kita, tim sukses.
Dan rata-rata itu untuk sukses kontraktor. Pernah kita dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat? Pernah ibu? Baku SMS ini penghuni surga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni neraka, nah bilang penghuni surga, oh Cikali, bagaimana kabarmu di neraka? Nah bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jaki terus. Tidak ada jam istirahat, icalami materu. Nah bilang dari neraka, kau ya di surga bagaimana kabarmu? Nah bilang, Masya Allah, Alhamdulillah. Untung sebaik sifatku waktu di dunia masuk ke surga. Enak ini di surga. 1 laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari bu, 7 bidadari. Tidak pernah kentut. Dan sama kita istri tak di rumah 14 kali kentut 1 hari. Masuk aja nih Ustaz. Mau dikeruk. Apalagi sampai 25 kali kentut. Masya Allah. Akhirnya ini yang dari neraka Nabi bilang, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang, boleh sini mako. Bagaimana caranya? Nabi bilang ini dari neraka. Gampang ji, begini saja. Saya bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Oke, setuju, setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas efisien. Tidak ada sama sekali kelalaian. Lihat. Kenapa ini dari surga belum pindah mulai jambatannya? Teriaklah ini dari neraka. Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini kasihan penghafal Quran anjir. Selalu salah itu semennya. Tahu sudah bilang anggota DPR ya, amang kami bukan pemborong, bukan. Pernah tongki dengar ceritanya itu anggota DPR di akhirat? Pernah? Oh, Masya Allah. Masuklah surga Pak Imam. Begitu sampai dalam surga, nah lihat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Nah didengar aku banyak ditangkap KPK. Kenapa bisa saya tahu itu kasusnya itu. Dia pergi protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Nah di dunia itu banyak ditangkap. Nah bilang malaikat, jangan ku ribut, reses jini. Sebentar lagi pulang. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Keempat, apa penyebab putusnya persaudaraan? Apa itu? Hoax. Apa itu hoax? Berita bohong. Apa itu berita bohong? Fitnah. Dengar, sedangkan berita benar kalau mengancam persaudaraan, kalau mengancam persatuan, kalau mengancam kerukunan, tidak boleh disebarkan itu berita. Kalau itu membahayakan. Contoh, satu kali Nabi menyampaikan pengumuman, siapa yang syahadat diyakini sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati, itu orang pasti masuk surga. Nabi selesai mengumumkan ini, gembira Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah namanya. Dia lari-lari ke pasar. Wih, berita penting, berita penting. Dilihat sama Umar. Abu Hurairah, mau ke mana? Saya mau menyampaikan berita penting. Apa itu berita penting? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Nabi bilang, betulkah begitu? Umar bilang, betulkah begitu? Betul, baru saja. Saya tidak percaya kok. Lebih baik kita pergi ke Nabi sama-sama. Saya mau tanya Nabi, betulkah ini yang kau bilangkan? Inilah yang disebut dalam teori jurnalistik, disebut check and recheck. Atau bahasa Qur'annya tabayyun.
Atau bahasa Indonesianya klarifikasi, cek ke sumbernya, betulkah itu berita? Datanglah Umar bersama Abu Hurairah ke Nabi. Ya Rasulullah, ini Abu Hurairah katanya Anda baru mengatakan begini. Kata Nabi, iya betul, syahadat yakin sampai mati masuk surga. Tapi masalahnya ya Rasul, ini Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Kenapa ya Umar? Saya tidak setuju ya Rasul. Usul, kenapa? Saya takut orang salah paham. Biar dia judi yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar korupsi yang penting sholat masuk surga. Jangan ya Rasul, nanti masyarakat awam salah paham, akhirnya dia sesat. Nabi lalu berkata, oh iya cocok, jangan kau cerita ini di pasar. Tidak cocok ini di pasar, bahasa begini. Akhirnya tidak lakukan. Hal inilah yang kemudian kita kenal dengan pepatah slogan dalam dunia Islam. Likulli makam makal, wa likulli makam makal. Setiap ada ucapan, ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Dan setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu. Paham? Paham Ibu? Yang bisa sekarang membuat Ibu masuk dan berurusan polisi gara-gara berita bohong. Terima broadcast, lawan politiknya dipitnah. Cocok ini. Nah sebar. Orang yang kena berita itu marah, dilapor di polisi, orang jadi anggota DPR, orang nanti jadi presiden, Anda masuk ke penjara gara-gara berita bohong yang kalian sebarkan. Maka hati-hati menggunakan medsos. Sekarang yang bisa merusak itu medsos. Banyak rumah tangga yang retak gara-gara medsos. Banyak orang bersaudara, dari kecil dia bertetangga, sampai 20 tahun bersahabat. Gara-gara pilpres, broadcast sembarang-sembarang, tersinggung tim suksesnya, berpecah belah. Yang mereka sudah merawat kerukunannya 20 tahun hanya gara-gara pilpres dia berpecah belah. Dongo, belem-belem, buntu. Ya? Maka, jangan percara fitnah. Ibu-ibu, ada yang biasa bilang, nah cocok aja itu cerita Ustaz. Betul begitu memang. Justru betulnya namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Apalagi kalau pergi pengajian begini. Oh, ini gak Pak gosip. Enggak nak cerita, tapi mulutnya bakukok itu. Agak cik tu. Ketawa karena kita begitu. Sekali podcast. Ya begini, Pak. Nggak ngomong tapi tangan. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di bibir, melengket di giginya itu ada giginya merah-merah. Ada begitu di sini? Ada? Tidak ada? Motor lolos. Ayo, bahayanya lagi ancamannya cerita berita bohong. Bahayanya ini Pak. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada orang tangannya terbuat dari tembaga api neraka. Tembaga api neraka Pak panas. Dia cakar mukanya. Dia cakar seluruh badannya, hancur kulit-kulitnya. Tapi dia bilang sakit, tapi dia cakar. Sakitnya, tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Dongo, bodoh-bodoh itu. Dia tahu sakit kok dia cakar. Dia tahu itu bangkai kok dia makan. Ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekannya orang. Orang macale dia tahun sibuk, ada tahun si nama macale irne. Urusan orang. Nah susah kau. Kau nak minta kiwang baleho. Kalau tidak setuju kau jangan kau coblos sih. Kalau setuju coblos mi. Jangan kau cale tongko. Ngerti? Apa tahun si napi macale itu tidak ada sekolahnya. Urusannya orang yang penting lolos di KPU. Ya? Jangan cerita-cerita. Silahkan lakukan apa yang kamu mau untuk memilih memenangkan calonmu, tapi jangan sebarkan berita bohong. Kenapa? Kau bisa berurusan dengan polisi. Tuh, apalagi yang menyebabkan orang pecah belah? Serakah. Tahu serakah? Mengoah, mau buaja, mau nambil semua. Itu orang pecah belah itu nanti. Akhirnya apa? Orang, dia mau kode, dia mami semua. Sudah.
Nah, inilah penyebab putusnya persaudaraan. Yang kedua, apa sih hebatnya kalau banyak teman? Satu, yang pasti banyak teman gampang terpilih. Jadi kalau Anda mau caleg, jangan cari musuh. Anda mau jadi tim ses, jangan cari musuh. Semakin banyak kau cerita yang jelek, maka orang semakin menjauhimu. Maka sebaiknya adalah rangkul saja. Banyak teman gampang menang pilkada. Banyak teman gampang menjadi anggota DPR. Yang kedua, banyak teman murah rezeki. Saya contoh, saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Apa? Tangkis mako ada Pak Tabdil. Datang bombana kipas-kipas. Apa? Ada Pak Aksa Mahmud, apa Pak JK. Masya Allah. Banyak teman, banyak rezeki. Saya di Makassar, Pak, hampir tidak pernah laku uangku. Saya pergi pasar, baru kak turun dari mobil. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman lagi. Aman. Itu tas belanjaku, ada isi telur, ada isi sayur. Berapa deh? Jangan mikir Ustaz. Enggak tahu bunga balut pagi-pagi. Jangan mikir Ustaz. Enggak enak deh. Berapa? Jangan mikir Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Pura-pura aja ini. Coba. Banyak teman, murah rezeki. Saya ke warung makan, ke warung kopi. Begitu saya mau bayar, ada lagi bilang, kasirnya, ada yang bayarkan kita tadi. Siapa ya? Saya tidak tahu Ustaz. Ada yang bayarkan kita tadi. Bahkan kadang-kala mereka berebut untuk bayarkan saya. Coba. Itu banyak teman, enak. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Contoh, saya mau pergi perpanjangan SIM. Baru kak sampai di parkiran Polres, langsung lihat ke Polres. Keluar dari CCTV. Dia lihat, harus Ustaz Dasat. Keluar ke Polres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana kabar Ustaz? Baik-baik. Apa itu urus? Saya mau perpanjangan SIM. Dipanggil itu bagian SIM. Uruskan SIM-nya Ustaz. Jangan kau lagi minta uang. Berdosa kau Ustaz kau makan. Coba. Banyak teman, gampang selesai. Saya pergi ke Pak Camat, urus KTP, selesai. Langsung Pak Camat keluar, siap. Mana Ustaz? Gampang itu Ustaz. Tunggu lagi Ustaz. Duduk baik-baik. Dipanggil langsung bagian katanya. Sudah, bawa ke Ustaz kalau selesai. Maka bodoh kita Pak kalau banyak teman tak. Jangan kita berpecah belah gara-gara pilpres ini. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang berikutnya lagi. Banyak teman, panjang umurnya. Kenapa bisa Ustaz? Bayangkan kalau seperti ini. Berapa orang doakan saya? Satu kampung sahabat kita semua. Begitu kita meninggal, berapa orang yang datang sholat berjamaah? Begitu kita masuk kubur, mereka akan datang lagi kepada kita, bawa kita ke alam kubur. Begitu kita sudah dikubur, lewat di kuburan tak, 3 tahun makin sudah meninggal. Baik kodong ini dulu waktu hidup, bacakan Fatihah. Tapi kalau banyak musuh tak, menderita kita Pak. Tuh, yang berikutnya yang ketiga. Apa tonse bahayanya orang yang banyak musuhnya. Orang yang banyak musuhnya tadi habis amalnya. Orang yang banyak musuhnya banyak susahnya. Orang yang banyak musuhnya susah selesai masalahnya. Oleh karena itu jangan memecah belah. Yang keempat, yang bisa menyebabkan putus persaudaraan. Apa itu? Sangka buruk. Apa itu sangka buruk? Buruk sangka. Nah ini ibu-ibu yang sering sekali buruk sangka ini. Biar suaminya nak curiga itu. Ditelepon suaminya ndak nak jawab. Ditelepon suaminya ndak jawab. 4 kali nak telepon ndak jawab. Ketemu lagi tuh tamang mana dulu. Bagaimana mau baik sangka ki? Telepon suami tidak dijawab. Suami ikut lagi menghadap sama komandan. Tidak mungkin itu suami tak menerima telepon di depannya komandannya. Ya bu siap. Kenapa sih dia bilang komandan kurang tajar kau ini. Kau menghadapan sama anak. Siap. Ibu-ibu, itu keberhasilannya suami tak tergantung semangatnya ibu-ibu. Maka jangan kasih takut-takut itu suami tak. Gitu. Tapi Nabi bilang temanku tidak ada itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Mana ada polisi tak takut sama istrinya.
Langsung dia bilang temanku yang polisi, sebenarnya Ustaz, kita ini tidak takut sama istri. Cuma ini istri selalu melapor sama istri nak komandan. Baru ini komandan takut juga sama istrinya. Bu, jangan kodong kasih begitu suami tak kalau seorang polisi. Coba lihat itu polisi kodong di kantor dimarah-marahi sama komandan, di rumah kita marah-marahi lagi. Pusing dia. Akhirnya apa? Anak muda yang kurang ajar di jalan tampilin pengorbanannya. Kasih tenang-tenang, jangan ketawa, serius ke ini. Baru kodon 10 menit pergi suaminya menelpon. Di mana kok? Di mana? Ada kodon di polsek. Balik-balik kok. Dia kok lisu kok. Nah, tuh, pelan-pelan kok udah dengar sama temanku. Ibu-ibu. Baik sangka ki sama suamita. Kenapa ndak nak jawab? Oh, lagi buang air besar. Masa mau nak terima telepon tak? Sedikit lagi. Enggak bagus. Ya, Bu. Atau ada bapak-bapak memang takut sama istrinya di sini? Jangan kita takut sama istri tak, Pak. Berhenti kita jadi laki-laki kalau takut sama istri. Nah bilang anu Ustaz, nah kasih kecap piring, kasih pecah piring satu, kasih pecah satu lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri sebagai suami jangan diinjak-injak. Allahu Akbar. Maka sola-sola Ustaz, nah rusak televisi, biar rusak televisi supaya tidak ada nonton. Boleh dia hancurkan televisi, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Dia bilang orang berarti Ustaz, tidak takut sama istriku. Istri apa lah kalau takut sama istriku? Nah gajiku semua nak ambil, honorku semua nak ambil. Kita belikan rumah, kita belikan mobil, dicicilkan bajuna. Semua gaji tanah ambil. Apa mau takut sama istriku? Nggak, cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, dengarkan Ibu. Jangan suka sangka buruk sama suamita. Itu suami yang membuat tidak tenang. Ya, misal suamita polisi, pulangi kodong jam 2 siang, masih mau cari nafkah supaya dia tidak menghalalkan segala cara di kantor. Maka dia bikin kreativitas bagaimana nambah penghasilan. Tapi begitu dia mau pergi nambah penghasilan, langsung lagi nabayangkan, mak jaluk sila como iya. Mak jaluk si keterlambat kayak mak jaluk si Eli Subawan nak jauh ni reja kita. Makanya baik sangka kita sama suami, ya. Tiba-tiba dapat SMS, kuliah suami bonceng cewek, baik sangka ki. Ya pastilah dia bonceng cewek, karena dia pengayom masyarakat. Barangkali ada orang korong meletus ban motornya, dia boncengi sampai di tempatnya. Itu sangka baik. Dan kisah pangimpur ame matoye bakur. Namo cerita pangimpur to. La haula wala quwata illa billah. Ini memang sampai ada Pak Bupati yang curhat sama saya. Ustaz, kenapa si suamiku tidak betah di rumah? Saya kasihlah cerita. Saya bilang, Bu, ada pernah orang, ini istrinya suka sekali mengomel. Pokoknya panenakang, mengomel aja kerjanya. Suaminya akhirnya berpikir bagaimana ini istriku supaya berhenti ngomel. Nah, bawalah ke toko perhiasan. Sampai di toko perhiasan dibelikanlah cincin dan gelang. Senanglah istrinya. Nah bilang suaminya, sini sayang, kita pilih lihat sumur-sumur tua. Pergi lihat sumur tua. Lama ratusan tahun ini sumur. Dalamnya 14 meter. Lihat sayang, lihat ini. Ada airnya. Sedikit sekali Kak. Lihat beda, lihat. Begitu dekat nah dorong masuk. Manan nak noko tu dek tuang kalingan. Sumur tua. Memang dangkal, tidak tenggelam istrinya. 1 jam kemudian tiba-tiba dalam sumur ada muncul makhluk tinggi besar hitam.
Muncul, langsung kaget suaminya. Siapa kau? Dia bilang, sayalah jin penunggu sumur ini. 400 tahun mak dalam sumur ini. Ada perempuan baru 1 jam mengomel di dalam. Tak tahan saya. Lebih baik saya tinggalkan. Menena menteru, dapat sedang. Bayangkan bu. Jin saja tidak tahan ibu. Bagaimana suami tak mau betah di rumah? Yang mana nih penenangkan ini? Maka berhenti ki suka ngomel. Enak tong itu kodon suami tak. Pegawai, petani, polisi, tentara datang carikan ki nafkah. Dia bersusah payah, dimarah-marahi sama pimpinannya, gajinya seadanya, datang dari kantor capek, disambut oleh istrinya dengan lagu kasih sayang. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh mantap. Marah-marahin, dia bilang, marah-marahin tadi anuku suami, marah-marahin ki suami tak, nyanyi ki lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Tambah besar suaranya, tambah keras sedikit. Dialah pengasih dan penyayang. Oh berhenti marah suami tak. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Mau kok. Jam berapa, Mi? Belum. Hah? Masya Allah. Berhentilah sangka buruk, ya. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Baik kepada Allah maupun kepada keluarga kita sendiri. Orang yang sangka buruk pecah persaudaraan. Kenapa itu saya telepon tidak jawab, saya SMS tidak dia jawab? Jangki sangka buruk. Itu Pak Bupati dulu baiknya mama waktu belum dipilih kedua kalinya. Sekarang ditelepon tidak bisa. Bukan tidak banyak nih rakyat dia urus, bukan cuma tim sukses. Kalau kalah ki datang ki, jangan ki sangka buruk. Hai nak bombe nanti bupati, jangan datang saja, jangan sangka buruk. Kalau sudah kalah datang yang menang aman, maling tidak dapat ki penunjukan langsung. Tapi Papa Tibeta kat tu kasih biasa kasih capuk modal layan kasih yang kagak tu proyek penunjukan langsung. Sudah, tapi kalau kau musuhi kalah tomako tidak, tomako dapat proyek. Enak itu Pak kalau orang tidak ada sangka buruk. Ya, hilangkan sangka buruk. Baik itu hidup. Ini caleg. Tidak terpilih sangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk. Kalau menang berarti itu yang terbaik. Kalau tidak menang itu yang terbaik. Saya pernah ikut pilwali di Makassar 2013. Tidak menang. Nah bilang orang dikalaki Ustaz, tidak, belum tentu yang menang itu lebih hebat dari saya. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Bagaimana bisa lebih banyak? Tidak aku tahu. Ini namanya sangka baik. Bahasa Bugisnya positive thinking. Jelas? Saya dulu tamat SMA mau jadi tentara. Akabri penerbang. Begitu tes fisik, jalan Garuda depannya kantor Pertamina Makassar, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Gak cukup tinggiku. Saya protes waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus akabri kepolisian. Lulus di waktu itu Pak. Padahal tidak pernah nakalan nilaiku di kelas. Dia sekarang satu bunga-bunga di Sulbar. Reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Bayangkan dandim sama Kapolres ku caramai. Coba saya jadi tentara sekarang masih hormat-hormat terus kau siap.
Siap. Sekarang saya dihormati tentara. Ini namanya sangka baik. Yang kau sangka buruk. Apa yang Allah kasih kau itu yang terbaik. Kau sudah sosialisasi, sebar baleho, jual sawah. Ternyata tidak menang. Itulah yang terbaik. Allah tahu kalau kau menang, kau masuk penjara gara-gara kau korupsi. Jelas? Enak kan kalau kita sangka baik. Bahayanya sangka buruk. Ada orang sudah 2 tahun menikah, tidak punya anak. Tahun ketiga tidak punya anak. Tahun keempat dia ke dokter. Periksa sama dokter kandungan. Dan sudah bilang dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang ini ibu. Telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat sama 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita ibu nanti tidak jadi malu-malu lagi. Setuju? Jangan kau cerita, siap. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Bukan yang seperti tadi suka kasih mati-mati lampu. Ketuk. Langsung dia bilang ibu, siapa? Petugas PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Pastilah comok ini. Suaminya gendut. Pastilah comok si bocorkan ini rahasia. Langsung sangka buruk sama suaminya. Langsung suaminya nak tuduh. Pulang suaminya capek baru nak buka. Namanya Pak belemet toy lah comok ini. Jengkel Tommy suaminya agak bolong. Karena istri dah bolong Pak. Gara-gara sangka buruk baku maki-maki comok bolong. Ini akibat sangka buruk. Nabilan suaminya agak si kusit lah bolong. Matak kok kiye takut capek ki langsung kok marah-marah. Kenapa bisa itu PLN saya terlambat 2 bulan? Saya tidak pernah cerita-cerita. Pasti ini tukang gosip ada sebarkan. Dia pergi ke PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ki Pak? Kenapa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ada catatannya Pak. Tambah marah. Nah bilang ada apa kau catat-catat? Apa hubungannya PLN sama keluargaku? Hapus itu. Nah bilang boleh dihapus tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar? Nah bilang ya tidak apa-apa. Tapi punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang ya terpaksa istrinya Bapak pakai lilin. Makanya berhentilah sangka buruk, tidak ada baiknya. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bahayanya sangka buruk. Terjadi sangka buruk. Nabila mulut. Saya mulai hari ini saya tidak mau mengunyah. Kata tangan, kenapa bisa? Setengah mati saya mengunyah. Kenapa yang perut kenyang? Nah dia tidak bekerja. Kata tangan, cocok kok. Saya setengah mati suap kok. Kenapa perut kenyang? Nah dia tidak bekerja. Nah bilang mata, cocok semua kok. Saya setengah mati cari mana lombok, mana pising, mana gula. Kenapa ini perut kenyang? Nah dia tidak bekerja. Nah bilang kaki, cocok manang kok. Saya setengah mati melangkah, kadang kala tahan tuh kakiku. Kenapa perut kenyang? Nah dia tidak bekerja. Kalau begitu, rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mulai hari ini mogok makan. Kenapa? Perut tidak bekerja, nah dia kenyang. Setuju? Setuju. Tidak maulah makan. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai lemas. Hari ketiga Nabila mulu. Ay, masih sani. Dega, kadeni ule kode mede ba. Made na wala guru. Rapat darurat lagi. Mereka rapat darurat lagi. Kata tangan, betul saya suap ke mulut. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang beberapa menit saja. Setelah itu kekenyangannya, dia distribusi ke seluruh tubuh. Sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini, berhenti kita bersangka buruk sama perut. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Begitu mestinya di Bombana.
Ada jadi anggota DPR, ada jadi bupati, wakil bupati, ASN, pedagang, petani, ibu rumah tangga. Boleh, tapi jangan kau bersangka buruk. Jelas? Yang kelima, yang memutuskan persaudaraan. Apa? Sombong, macingkang, maborro, niluk yaseng. Apa penyebab orang sombong? Satu, ilmu. Orang berilmu bisa sombong, termasuk ustadz. Banyak ustadz sekarang sombong. Mana ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat mazhab. Hanya dia yang anggap benar. Bid'ah itu maulid, bid'ah itu taksiyah, bid'ah itu Isra Mi'raj. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah itu sesat, sesat masuk neraka. Masa gara-gara ceramah orang masuk neraka, bos? Nenekmu punya neraka? Dan kau kasih masuki neraka, bos. Kasih masuki juga surga, kan luas gitu surga. Namuat di semua ini masyarakat poleang. Tidak mau kau kami di tengah, jangan biar kami di pinggir. Jangan kau tuduki masuk neraka, bos. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan menyalahkan pendapat orang. Alasan gara-gara tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka boleh. Ini mic tidak ada pada zaman Nabi. Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah cabut ilmu, nak kasih pikun kok. Ada obatnya pikun? Tidak ada. Ada ini orang pak banyak sekali gelarnya. Dosen, banyak sekali gelarnya. Lebih banyak lagi dari gelarku. Tapi dia sombong. Akhirnya mulai pikun ketika dia mau pensiun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium-cium kak. Ini mau 2 minggu, tidak pernah mak kau cium kalau mau kopi mengajar. Kan sudah bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu. Jangan juga modus. Pula-pula pikun. Didapat sama anaknya dalam kamarnya pembantu. Ku kira mamamu dah. Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Pangkat jabatan. Kapolres, Dandim, Bupati. Mau sombong? Bupati jangan sombong, 10 tahun saja. Selesai, wabillahi taufiq wal hidayah. Anggota DPR mau sombong? Jangan kau sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Hanya anggota DPR waktu mau dipilih kayak pengemis, ini itu dah yang dek naga kasih kotel di katiru lalu kau kasih ini mana kasih nah ini. Sekalinya sudah anggota DPR mau ketemu susahnya kayak dia raja. Nah kan anak kau ceramah, sama suruh kau undang nak. Macam apa kau? Dandim, Polres mau sombong, jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Tangkis mau itu pensiun. Cukup umurmu keluar kok. Ganti lagi tongkat, kasih ke itu tongkat. Serahkan tongkat komando. Apalagi yang membuat orang sombong? Setelah ilmu, pangkat jabatan, apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Kenapa? Allah marah nak sikat kau. Lihat itu Palu. Ada pernah undang nggak ceramah di sana? Kaya. Setelah gempa saya datang ke sana, hidup di bawah tenda. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah. Oke, masih ada uangmu, masih ada hartamu. Nah, titik penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Uangnya 7 miliar, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan pesing, dilarang makan pekje, dilarang makan berlemak. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. 7 miliar warna ubi bisa makan. Mobilnya harga 1 miliar, nggak bisa nikmati. Siapa nikmati? Sopirnya. 1,5 miliar mobilnya, tapi baru 5 menit stres di dalam. Hati-hatiku. Rengi cek mati.
Itu kalau mau kau sombong. Nah, TV ini alina ibu aja. Jangan sombong, ya. Yang boleh sombong hanya satu. Siapa? Allah. Maka Allah diberi gelar Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha tak terbatas. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak lagi yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas.